Selamat siang. Siang. Apa kabar semua? Baik. Baik. Baik, Mer. Oke. Mungkin boleh cek dulu kiri kanan kalau misalnya ada yang kotor atau ada sampah, boleh diangkat. Bersih. Baik, so pikir so ini kan. Ini pagi kan. Oke. Oke, sebelum mulai kelas kita di hari ini, Ner mau absen dulu. Ricardo, Jeranger, Hadir, Mer. Monica, Erikson, Hadir, Mer. Juan. Aduh, Bolos, ada Juan Mer. ini. Bolos, Bolos Kang. bolos. Aduh. Sarah, Yang Mer hadir, Mer. Yaser. Oke, hadir semua. Oke, sebelum orang mulai pembelajaran kita di siang hari ini, Mer minta Sarah untuk berdoa. Pimpin dalam doa. Boleh di depan Sarah? Oh, boleh, Mer. Teman-teman, mari kita Amin. Oke, terima kasih Sarah. Oke, sebelum masuk ke materi kita di siang hari ini, Ner mau tanya dulu. Di sini ada yang pernah operasikan kamera? Belum, Mer. Di kamu kayaknya pernah Ner dari ada foto-foto. Mau diambil, Mer. Oh, coba di HP, bukan di kamera. Udah, Mer. Oh, bukan di kamera. Oke. Jadi, materi di siang hari ini Ner akan bawa materi terkait dengan bagian-bagian kamera. Oke, Ner mau atur dulu DP slide. Oke, bagian-bagian kamera. Sebelum kita masuk ke materi, di sini Ner akan sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa atau kalian dapat menganalisa fungsi semua tombol pada kamera DSLR dengan jelas. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan fungsi dari keseluruhan tombol kamera DSLR dengan tepat. Oke? Oke, kita masuk ke materi yang pertama, power switch. Oke, untuk power switch ini berfungsi untuk menyalakan dan mematikan kamera. Tiap merek kamera memiliki peletakan yang berbeda-beda. Oke, jadi untuk power switch sendiri ada di sini. Contohnya seperti ini. Jadi untuk power switch-nya ini seperti definisinya tadi berfungsi untuk menyalakan dan mematikan kamera. Biasanya peletakan power switch ini berbeda-beda di tiap kamera. Ini, yang on dan off ini. Oke? Yang kedua, tombol shutter. Digunakan untuk memicu atau mengaktifkan pengambilan foto. Jadi untuk tombol shutter ini, kalau di HP itu DP titik putih yang ada di bawah dan. Jadi ketika sudah dapat objeknya, sudah dapat momen yang pas, kita tinggal menekan tombol shutter ini untuk mengambil gambar. Oke? Yang ketiga, tombol ISO. Mungkin Erik boleh bacakan definisi dari tombol ISO? Tombol ISO berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Semakin tinggi ISO, semakin banyak pula cahaya yang masuk. Oke, terima kasih Erik. Tombol ISO mengatur untuk intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Namun tombol ISO ini juga definisi lainnya itu kalau untuk ISO sendiri itu cahaya digital dari kamera yang berfungsi untuk mengatur cahaya. Jadi ketika semakin tinggi cahaya yang kita atur, misalnya di dalam kamera itu 6400, cahayanya itu atau kondisinya itu akan semakin terang. Tapi pada gambarnya akan terdapat motif-motif sedikit seperti noise namanya. Gitu. Jadi untuk ISO sendiri biasa ketika kita memakai ISO yang tinggi, biasanya itu kita berada di dalam ruangan. Nah, ketika kita memakai ISO yang rendah, sekitar 200 atau 100, itu ketika kita berada di luar ruangan seperti itu. Boleh, mau kemana Ricardo? Oh ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat, mode dial. Mengatur mode pengambilan gambar pada kamera. Mode-mode pada tombol ini pada dasarnya terdapat mode program, full automatic, shutter priority, aperture priority, dan juga manual. Nah, untuk mode dial sendiri itu banyak mode yang bisa digunakan di dalam kamera. Pada umumnya, yang biasa sering kita gunakan di dalam kamera itu adalah yang M, mode manual. Nah, untuk mengganti mode-modenya ini, kita cukup untuk memutar mode dialnya ke mode yang mau kita pilih. Jadi ini kan misalnya berada di mode DP. Nah, untuk kita ganti ke mode manual atau M, kita tinggal putar saja modenya sampai kita dapat mode yang kita inginkan. Oke? Yang kelima, tombol menu.
Tombol menu ini akan mengatur segala pengaturan dan operasi di dalam kamera. Misalnya seperti pengaturan autofocus, image quality, dan pengaturan flash. Nah, tombol menu sendiri ini sebenarnya mengatur banyak hal, bukan cuma hal-hal yang didefinisikan ini. Cuma contoh lain misalnya kita mengatur format gambar. Biasanya kalau di dalam kamera kita bisa mengatur format RAW. Jadi ketika kita ekspor gambarnya, kita pakai misalnya Adobe Photoshop atau software-software editing yang lain, kita bisa menggunakan format RAW. Jadi kalau format RAW ini biasanya ukuran file itu akan besar. Itu tidak mengubah sedikit pun detail yang ada di dalam gambar, seperti itu. Oke, kita masuk ke yang keenam. Walaupun ada definisinya di sini, Mer minta tolong kalian ada HP semua? Ada kuota? Ada. Oke, Mer minta tolong kalian untuk googling terkait dengan fungsi live view switch di kamera DSLR. Mer kasih waktu 1 menit. Fungsi Live view switch. Ada yang sudah dapat? Jeranger sudah? Sudah? Jeranger boleh sebutkan yang didapat? Fungsi kamera. Ya. Fungsinya untuk menutup cermin yang mengantarkan gambar ke viewfinder. Jadi kamu akan melihat gambar langsung dari LCD kameramu. Live view juga akan berguna ketika kamu mengambil video. Pada kamera mirrorless, tombol ini cenderung tidak ada karena kebanyakan mirrorless tidak memiliki viewfinder. Oke, terima kasih Jeranger. Oke, seperti yang sudah dijelaskan yang dibacakan Jeranger tadi, jadi live view switch ini menutup cermin yang mengantarkan gambar ke viewfinder. Jadi yang viewfinder itu yang ini, bagian yang di atas ini, itu akan berpindah ke LCD. LCD-nya besar ini. Jadi itu berfungsi juga ketika kita mengambil video. Biasanya rata-rata video yang kita ambil ketika memakai kamera itu penglihatannya itu akan berpindah ke sini, ke LCD-nya seperti itu. Jadi ini viewfinder-nya dan ini ada LCD-nya. Oke? Paham? Sampai sini paham? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Pas benar. Oke. Oke. Sebelum masuk ke tugas, di sini ada tugas. Mungkin minta tolong Sarah ambilkan RP kamera di belakang situ. Ini Mer so taruh kamera dari tadi cuma Mer so lupa. Oke, terima kasih Sarah. Oke, di sini Mer ada kamera DSLR. Jadi ini ada berapa orang? 2, 4, 6, 7 ya. Berarti Fer minta tolong bagi 2 kelompok. Jadi ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Jadi di sini ada 6 tombol-tombol yang ada di kamera. Jadi masing-masing kelompok, terutama mungkin kelompok 1 dulu. Ner akan kasih kamera dan kalian akan analisis tombol-tombol yang ada di kamera ini sesuai dengan materi yang tadi sudah disebutkan. Oke, mungkin kelompoknya Erik dulu. dari Ner kasih waktu 30 detik. Silakan guru, jika biasa kita. Jadi tolong dicari power switch-nya, kemudian tombol shutter, tombol ISO, mode dial, tombol mono dan juga light switch. Mulai. Dengar belum ya? Oh ya, silakan. Panas di sini kan? Siang dan depan. tadi ini dia pakai sesi. Oke, sudah? Bang Erik bisa maju ke depan untuk dipresentasikan. Oke, silakan dipresentasikan. Ya, jadi seperti yang Mer bilang tadi, tombol-tombolnya fungsinya sama, Ya. cuman mungkin penempatannya beda-beda. Ya. Jadi kami agak kesulitan menemukannya. Di sini yang pertama kami temukan tombol on off, Ya. kemudian untuk yang terakhir ini live view switch yaitu yang ini. Ya.
tempatnya di sini. Dan kalau untuk tombol dial ada di sini. Dan selanjutnya ada teman saya. Dan kemudian ada tombol shutter di sini Oke, tombol shutter betul. dan ada tombol ISO. ISO. Dan akan dilanjutkan dari teman saya. Silakan. Sudah merah semua teman-teman sudah bilang merah. Oke, teman-teman sudah semua. Oke, silakan duduk, kita berikan aplaus dulu. Oke, terima kasih. Mungkin karena berhubung semua tadi sudah ditemukan oleh kelompok 1, jadi untuk kelompok 2 nanti kita akan masuk ke materi baru nanti, kamera mirrorless. Jadi nanti Mer akan kasih tugas yang sama untuk analisis kamera tapi di mirrorless. Oke? Sampai sini paham? Adakah yang ingin ditanyakan? Pas ya? Oke. Mer akan kasih tugas di sini. Oke, jadi tugasnya yang pertama bagi 2 kelompok. Kelompoknya sama saja yang tadi. Jadi yang kelompok 1 mencari fungsi-fungsi bagian kamera mirrorless. Yang kedua, kelompok kedua mencari fungsi-fungsi bagian kamera analog. Terus tugasnya itu dibuat dalam bentuk laporan. Terus yang ketiga, ketua kelas di sini siapa ketua kelas? Erik ketua kelas. Jadi nanti Erik minta tolong buatkan drive untuk kumpulkan tugas. Dan untuk tugasnya dikumpulkan dalam format PDF. Oke? Untuk sampai sini, untuk deadline tugasnya hari apa ya? Hari Selasa ya? Oke, untuk deadline tugasnya kita dikumpulkan hari Selasa minggu depan. Oke? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas? File name bagaimana, Mas? Untuk file name, untuk formatnya itu nama, terus mata pelajaran. Nama apa? Nama dari kalian, misalnya Erikson, terus mata pelajaran tata kamera. Kan kelompok nih. Mewakili satu. Oh iya, mewakili saja. Mohon maaf, biar tidak fokus ini karena sudah siap ya. Iya. Oke, ditanya hari Selasa minggu depan ya. Ada lagi yang ditanya Sudah benar? Oke, sudah pas ya. Iya benar. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin sebelum menutup, mungkin Erik bisa menyimpulkan materi kita di siang hari ini. Jadi untuk materi kita, di siang ini terlepas dari kita semua selalu menggunakan handphone untuk mengambil gambar. Hari ini kita sudah belajar secara langsung dan melihat secara langsung bagaimana sebuah kamera itu beroperasi, apa saja tombol-tombol yang ada di dalamnya, dan gitu. Oke, terima kasih Erik, kita berikan aplaus semua. Oke, untuk menutup pertemuan kita di siang hari ini, karena tadi sudah kita buka dengan doa, kita akan tutup dengan doa. Sarah boleh pimpin kita di dalam doa di depan sana. Saya tadi Oh, Sarah juga ada. mau nggak apa-apa. Teman-teman, semoga berdoa dan berhati sebelum bisa Oke, amin. Terima kasih. Oke, pertemuan kita di siang hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi dari kalian. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Ya,